Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syaibul Hamdad. Jadi saya di sini adalah sebagai mahasiswa Ibu Ina, dan saya akan mempresentasikan tugas 11 di pertemuan 11. Jadi di tugas ini saya akan mempresentasikan representasi kata dalam NLP dari konsep ke implementasi. Jadi yang selanjutnya adalah jelajahi berbagai teknik canggih untuk mengubah kata menjadi yang dapat dipahami oleh mesin. Baik, selanjutnya adalah memahami word embedding. Jadi word embedding adalah teknik fundamental dalam NLP yang mempresentasikan kata sebagai vektor bilangan real. Kata-kata yang memiliki makna serupa akan ditempatkan berdekatan dalam ruang vektor kontinu. Selanjutnya adalah one hot encoding. Jadi one hot encoding ini adalah yang menghasilkan vektor panjang dan jarak. Tidak ada hubungan semantik antara kata, misalnya jarak raja dan ratu sama dengan raja dan kucing. Selanjutnya adalah word embedding. Jadi word embedding ini adalah yang menghasilkan vektor padat dan berdimensi rendah dalam kurung 50 sampai 300 dimensi, dan maupun menetapkan makna semantik dan hubungan antar kata. Oke, selanjutnya word face jantung representasi kata. Jadi word 2 FEC menggunakan jaringan saraf dangkal untuk mempelajari representasi faktor kata. Jadi mari kita salamin dua arsitektur utamanya. Jadi arsitektur utamanya ada dua di sini, adalah CBOV atau skipgram. Jadi CBOV ini adalah continue back of word. Jadi memprediksi satu kata target berdasarkan konteks kata ini di sekitarnya. Jadi misalnya menebak makan dari kucing, sedang, dan ikan. Jadi skipgram menggunakan suatu kata target untuk memprediksi kata konteks di sekitar, misalnya dari makan, memprediksi kucing, sedang, ikan. Jadi apa? Jadi kucing sedang makan ikan. Bisa jadi. Kapan menggunakan skipgram? Jadi skipgram lebih untuk dataset kecil atau saat perlu menetapkan representasi yang baik untuk kata jarak, karena memperlakukan setiap pasangan konteks target sebagai observasi unik. Jadi selanjutnya adalah glove. Jadi glove ini adalah memanfaatkan statistik global. Jadi glove atau global vector forward representation mengambil pendekatan berbeda, fokus pada statistik global di seluruh korpus. Jadi ide utama global code ini adalah global membangun matrik besar yang mencatat beberapa sering dua kata muncul bersamaan. Mungkin matrik ini difaktorisasi untuk menghasilkan vektor yang menyimpan rasio probabilitas kemunculan kata. Perbedaan sudut pandang. Jadi perbedaan sudut pandang antara word face dan glove. Word face model memprediksi yang belajar dari konteks lokal. Glove model berbasis hitungan yang bermanfaat statistik global. Di FastTech mengatasi kata OOV dan morfologi. Jadi FastTech merevolusi presentasi kata dengan tidak lagi memperlakukan kata sebagai unit otomik, melainkan sebagai kumpulan subword. Jadi yang pertama adalah keunggulan
OOV. Jadi keunggulan OOV ini mampu menghasilkan vektor untuk kata yang tidak akan di kamus, yang tidak ada di kamus, atau OOV dengan menjumlahkan vektor sub per n gram yang membentuk kata tersebut. Jadi yang kedua, fleksibel untuk bahasa aglutinatif, sangat efektif untuk bahasa karya imbuhan seperti bahasa Indonesia, misalnya mempertanggungjawabkan dipercaya menjadi akar kata dan imbuhannya. Selanjutnya yang ketiga adalah konsep support atau n-gram. Jadi memecah kata menjadi kata, misalnya apple menjadi ap adalah app, ppl, ple, le. Faktor kata adalah menjumlah faktor gram ditambah faktor kata utuh. Jadi untuk menganalisis kritik keunggulan, keterbatasan. Jadi setiap model memiliki keunggulan dan tantangannya sendiri dalam berbagai skenario NLP. Di WordDevice sangat efisien dengan hubungan semantik analogi, tidak dapat menangani kata OOV. Glove memanfaatkan statistik global, informasi frekuensi kata tertangkap lebih baik, membutuhkan memori besar untuk matrik koenkripsi. FastText mampu menghasilkan vektor utama kata OOV dan menetap morfologi. Ini adalah ukuran model lebih besar dan pelatihan lebih lambat. Ini adalah implementasi dari praktis dengan Gensim. Demonstrasi kode Python ini menggunakan perpustakaan Gensim untuk melihat Word dan FastText. Ini bisa dilihat kode-kodenya, atau bisa dipraktek nanti. Inilah melatih WordFast CBOV versus Skipgram. Ini melanjutkan implementasi kita melatih kedua varian Word untuk melihat perbedaan. Ini bisa dilihat di sini codingannya. Kita vektor model print ini mirip dengan print. Di parameter SG0 untuk CBO dan SG1 untuk Skipgram. Vektor size mengatur dimensi vektor Windows untuk ukuran konteks dan micron untuk frekuensi kata minimum. Keajaiban dari FastText menangani Office. Saksikan berbagai FastText dengan elegan mengatasi kata yang tidak pernah dilihat sebelum OOV. Jadi ini loh codingannya, bisa dilihat, bisa ditiru nantinya. Selanjutnya adalah tantangan Glove dan manual model. Meskipun Gensim tidak melatih Glove dari awal, ia mendukung pembuatan model yang sudah ada. Pembuatan model Glove. Gensim tidak memiliki modul untuk melatih Glove dari nol karena Glove asli berbasis vektorisasi matris C. Namun kita dapat dengan mudah membuat model Glove yang sudah dilatih, biasanya dalam format stem of text. Ini menggunakan integrasi model Glove per trained ke dalam alur kerja Anda, menjadikan kompatibel dengan fungsional Word untuk pencarian kemiripan kata. Gensim mempermudah pengguna vektor kata yang beragam. Oke, sekian dari saya Amnar, mohon pamit. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan, dimohon maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.